Ada yang tadinya tukang jualan kopi, di suruh ikut QNet, akhirnya dia berhasil, udah kebeli motor Harley Davidson, mobil, rumah, kayak gitu. Ya emang sih kalau dari materinya sih benar-benar menggiurkan, Iya. kan dari yang mereka sampaikan. Katanya dulu pernah ditawarin bisnis sama temen, itu bisnis apa namanya tuh, QNet. QNet. Itu ceritanya gimana? Ceritanya awalnya pas abis lulus sekolah banget, dia nge-DM gua duluan kan, temen SMP waktu itu. Dia temen SMP. Teman sekolah SMP. Dia nge-DM gua, "Din, udah kerja belum?" Kata gua bilang belum kan. Dia nawarin kerja, mau kerja nggak? Lah mau, kata gua tuh ya. Langsung dia nyuruh berangkat besok katanya. Langsung berangkat besok ya ke Tangerang katanya. Lu ngedadak amat katanya. Iya, besok interviewnya katanya gitu. Ya udah, gua langsung berangkat besoknya kan. Nyamperin dia ke Tangerang waktu itu. Berarti emang dia tadinya tadinya di kampung apa emang dari awal dia udah di Tangerang? Dia udah di sono, dia udah ngikut seminar di sono. Berarti di sono setelah udah ngikut QNet kan? Iya, dia udah gabung. Makanya dia nyari orang buat ikut gabung ke situ. Terus akhirnya kamu ke sana? Akhirnya saya ke sana sendiri. Sendiri ya? Sendiri saya ke sana. Nggak disuruh bawa teman atau? Enggak. Oh. Saya diajaknya sendiri sama dia. Terus saya datang ke Tangerang, nanya-nanya sama dia kerjaannya gimana. Dia kayak bingung, menyembunyikan gitu tentang perusahaan itu. Nanti aja besok kita ke gedungnya langsung, kata dia. Ke tempat kerjanya langsung. Oh ya udah kan. Besok paginya tuh berangkat. Itu di gedungnya tuh bukan gedung, semacam gor ya, gor badminton itu. Gor badminton. Suruh duduk di situ, udah disiapin bangku. Banyakan sih, bukan gua doang ya. Banyakan itu. Oh, berarti udah pas lu datang ke situ juga udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Gua duduk situ dikasih arahan sama MC-nya gitu ya. Sama moderator ya, kalau moderator. Katanya ini namanya perusahaan QNet. Dijelasin gitu. Ya kurang merhatiin begitu materi ya penyampaiannya. Langsung suruh ngeduit 12 juta aja. Saya kan kaget ya. Suruh bayar itu. Suruh bayar 12 juta. Terus kamu tapi waktu itu duduknya sebelahan sama teman kamu atau begitu nyampe di tempat lokasi langsung pisah gitu? Iya, duduk bareng sama dia sebelahan. Berarti sempat ngobrol, nanya-nanya juga ke teman kamu, minta dijelasin lebih detail mungkin gitu. Terus kata teman kamu gimana? Iya, dengerin aja katanya. Kita liatin aja, kata dia. Mungkin dianya juga masih baru kali, jadi belum bisa ngejelasin. Nah, nyampe itu kan dari pagi tuh. Nyampe jam berapa acaranya? Nyampe sore, dari jam 8 nyampe jam 4 ya. Jam 8 pagi nyampe jam 4 sore. Yang ngasih materi penjelasannya satu orang doang atau gantian? Gantian, banyak orangnya yang untuk meras otak kita. Otak kita dicuci oleh pembahasan tai. Nah, itu berlangsung selama berapa hari berarti? Gua 2 hari gua langsung kabur. 2 hari langsung kabur? Langsung kabur, soalnya ya nggak jelas sih kerjaannya kayak gitu. Suruh ngeduit 12 juta, nanti kita dapat semacam alat terapi batu ada alat terapinya, batu sama sertifikat kita udah jadi gabung ya, udah anggota di QNet itu. Lah untuk materi yang kan kamu ikut udah 2 hari nih,
hari pertama sama hari kedua itu pembahasannya sama atau gimana? Pembahasannya sama, intinya itu meras otak kita ya, nyuci otak kita buat ngikut ke anggota gitu. Itu iya buat ini bakalan pokoknya nggak mau lah. Soalnya kerjanya nggak jelas gitu kan. Kita harus, kalau kita udah gabung, misal kita udah gabung nih, si masnya diajak sama saya, misalkan saya udah gabung, si masnya itu harus nyari orang lagi buat ikut gabung, di tangan kanan saya 2, di tangan kiri saya 2 gitu. Nanti saya ngajak si mas, nanti saya juga misal ngajak lagi siapa gitu. Nah tangan kiri saya udah punya 2 orang, nanti si masnya lagi harus ngajak 2 orang, nah si masnya satu lagi harus ngajak 2 orang. Jumlah anggotanya tuh dari atas ya, dari saya ke bawah itu jumlahnya 6. Baru saya dapat duit dari situ deh. Kalau udah dapat orang itu. Tapi tugas kita awal cuma nyari 4 orang doang, apa nanti berkelanjutan tetap harus nyari? Nyari 2 orang doang, tangan kiri sama tangan kanan. Oh, 2 orang doang. 2 orang doang. Nanti si 2 orang itu suruh nyari 2 orang lagi. Nah si ini nyari 2 orang lagi gitu. Baru kita dapat duit. Ini nggak jelas kerjanya, cuman kayak gitu. Sedangkan nyari orang buat ikut gabung ke QNet itu suruh ngeduit 12 juta ya. Saya juga nggak mau, duit dari mana. Tujuan kita nyari kerjaan juga supaya punya duit ya. Iya, malah ini malah suruh bayar dulu. Suruh bayar dulu. Ya kalau bayar mungkin alur kerjaannya jelas sih, mungkin sesuatu yang wajar gitu ya. Lah ini udah bayarnya segitu dan cara bisnisnya juga kurang jelas gitu kan. Akhirnya ya malah ngabisin yang udah ada gitu kan. Dan dengar cerita temen gua yang ngajakin gua itu si Lukman, kata orang tuanya udah habis kebun ya, kebunnya udah habis dilengser jual, dijual gitu buat biayain itu. Kambing habis jual buat dia ngemodalin anaknya masuk itu. Mungkin orang tua dia tergiur ya sama ucapan Lukman juga, sama senior dia juga. Mungkin udah berhasil kali mereka nginin pikiran dia gitu. Iya. Kira tuh omong kosong semua, orang kaya omong kosong semua. Ya emang bener gitu sih. Sempat kita coba lihat-lihat di apa tuh, di berita itu kan emang penipuan gitu kan. Untung kamu nggak berhasil ditipu ya. Nggak, saya soalnya pinter sih. Orang pinter mau ditipu ya nggak bisa lah ya. Iya, malahan si yang mau nipu saya itu gua tipu balik. Ditipu balik gimana tuh maksudnya? Jadi selama 2 hari itu pokoknya saya pas awal masuk udah pikiran saya gue tuh ini kerja apa ya kata gitu kan. Udah dapet sehari tuh pengen pulang, ditahan dulu nunggu sehari, besoknya ke tempat yang sama ke situ diperas lagi otak kita ya, dicuci ya biar cepet gabung. Ya terus saya langsung nelpon ke kakak saya kan, suruh ngeduit 12 juta. Kerjanya apa kata kakak gua itu. Nah sama temen gua itu suruh ngebohong, bilang aja kan lu jurusannya TKJ ya, komputer gitu. Lu bilang aja bagiannya di komputer kerjanya gitu. Ya gue turutin dulu ya kan. Gue turutin omongan dia, kerjanya di komputer ya. Kakak gua tuh ngerespon baik, oke gitu. Dia sanggup kali ya ngebiayain gua untuk kerja di situ dengan duit segitu. Soalnya dia juga tahu UMR Tangerang tuh kayak gimana. Mungkin selama nanti gua udah gawe nggak lama gua ganti duit itu kan, bisa cepet keganti maksudnya. Kata gue jangan dulu sanggup ntar nanti gua jelasin gitu kan. Berarti itu ngobrol lewat telepon ya? Masih lewat telepon.
Itu pas udah selesai lu seminar di tempat tinggal. Pas break jam 12. Oh, pas istirahat. Pas istirahat gua nelpon. Sorenya gua ayo kata-kata ke Bogor ngambil duit, gua tipu gitu kan. Nah, dia tergiur kali. Ya udah ayo, tapi jangan ketahuan sama senior soalnya nggak boleh pulang. Ditahan. Kita ditahan sama senior. Saya udah bilang ke seniornya mau balik dulu ke Bogor, mau ngambil duit ke kakak saya, soalnya kakak saya nyanggupin segitu. Kata seniornya si Lukman itu nggak boleh, suruh kakaknya aja datang ke sini bawa uangnya, jangan kamu yang ke sana, soalnya kalau kamu yang ke sana nggak bakalan balik lagi. Gitu. Gue mau nipu kayak gitu kok udah ketahuan duluan. Mungkin pengalaman kali banyak yang kayak gitu. Iya. Enggak kata ini sama si Lukman didampingin ke sana kan ke Bogor. Tetap kalau seniornya nggak ngebolehin gua ke sana. Gua itu ngumpet aja sama si Lukman tuh. Sampai ngumpet di mana di pohon apa ya, gua ngumpet takut ketahuan sama senior di pohon mangga. Di pohon apa ya gua? Pokoknya pohon di dekat tempat tinggal gitu. Di pohon pisang. Mau ngomong itu aja susah. Pohon pisang sampai lupa. Di pohon pisang nunggu Grab car. Waktu itu gue naik Grab car kan ke stasiun. Naik Grab car nyampe Bogor malam, dari sore nyampe malam kan ke Bogor. Sampai di stasiun, gimana kata gue, mau sekarang duitnya? Jangan dulu katanya. Berarti ketemuan sama kakakmu tuh di stasiun? Di stasiun. Terus? Udah balik lagi aja, nanti duit mah kalau nggak mau dibawa sekarang ditransfer aja gitu kan. Nah si kakak gue tuh responnya baik bener maksudnya gitu kan. Gue tarik kan kakak gue tarik dulu, ngejauhin dari si Lukman itu. Nanti dijelasin di kontrakan lebih detailnya kan. Emang kenapa kata dia? Udah balik lagi aja ke sana ke Tangerang kan. Kakak kamu suruh balik lagi aja. Enggak kata gitu. Mau ngomong dulu kan. Ngomong apaan nanti katanya. Nah ya udah kan. Nah pas gua samperin lagi ya si Lukmannya itu. Man saya mau ngobrol sama kakak saya dulu ya, lebih matang katanya. Biar percaya gitu kakak gue juga. Gue ngebohongnya gitu kan ke dia. Biar terus, seolah-olah kayak kamu tuh udah mau gabung gitu ya. Udah mau gabung. Terus ada teh gue sendiri atau balik sendiri? Gue sendiri balik ya. Iya kan ya. Gue ngkosin aja 20.000 dari Bogor ke Tangerang deh. Akhirnya dia balik sendiri ke sana. Dia balik lagi sendiri ke sana. Langsung malam itu juga. Iya malam itu juga. Nah pas gue balik ke kontrakan kakak gue, gue jelasin kerjanya kayak gini, kayak gitu. Nah dia baru paham, gitu kan. Berarti kerjanya nggak jelas ya. Iya makanya jangan suka nyanggupin sebelum ada penjelasan dari gue kan. Oh ya udah kalau gitu mah bagus, lu nggak tergiur katanya gitu kan. Lah setelah kejadian itu si Lukman nanya, kamu sempat dikontekin sama si Lukman lagi nggak? Apa sempat ketemu lagi gitu? Dikontekin terus sama dia, ditanyain ya di telepon sama dia, di DM di Facebook kan. Tadi gimana, udah ada belum duitnya kan? Udah, duit mah udah ada kan. Gue gituin aja, ntar gue OTW bentar. Dibohongin. Iya gue, itu kesel ya. Gue udah kayak yang mau bener aja ya. Dari kampung berangkat ke kota, ya. Bawa tas, bawa ini, bawa itu, udah pamitan sama orang tua, taunya di sana. Kerja. Iya. Taunya di sana mau dibohongin. Dibangsatin. Lah pernah dengar kabar kalau Lukman udah berhasil mungkin dengan bisnis Yunet tadi? Belum. Apa emang setelah itu kamu udah ibaratnya
udah nggak peduli lagi gitu. Udah nggak peduli lagi sih. Berarti itu kerjaannya cuma ngajakin orang untuk gabung atau emang kayak kalian nanti jual produk atau gimana itu? Kayak gitu, ngajakin orang buat ikut gabung ke QNet. Soalnya kalau kita diem terus nggak ngajakin orang buat gabung, kita nggak bakalan dapat penghasilan. Oh, berarti penghasilan setelah ada yang gabung. Nah, gitu. kayak gitu. Jual produk juga, cuman jual produknya sama aja kita yang beli. Soalnya kalau kita udah masuk gabung ke situ, bayar 12 juta, kita dapat produk itu, si barangnya itu buat kita sendiri. Buat dipakai sendiri. Jadi itu mah semacam ya kita yang beli, bukan orang lain. Kita nggak jualan keliling kemana gitu kayak sales kan. Kerjanya kayak gitu. Berarti mungkin itu produknya cuma kayak sebatas formalitas saja biar kayak kesan kita dapat sesuatu jadi mengeluarkan uang sebanyak itu. Iya. Berarti kalau semisal belum gabung ya belum dapat ya, biarpun kita udah ikut seminar juga. Iya, belum dapat. Coba aja kamu udah dapat kan, bisa dilihat di sini produknya kayak gimana. Untung saya pinter gitu kan. Tapi emang kalau ngeliat di berita sih emang QNet itu investasi bodong sih, kayak penipuan gitu jatuhnya. Iya. Kalau menurut otak yang cerdas ya penipuan. Kalau mereka yang bodoh kali tergiur sama duit, ya anggapnya beneran aja gitu. Yang benar-benar berhasil dicuci otaknya gitu. Yang dicuci otaknya. Soalnya dicuci sama uang. Uangnya itu nominal doang. Nggak ada bukti. Kalau misalkan kita udah gabung, kita udah dapet di kiri satu, di kanan satu, kita udah enak kata dia teh. Nanti kita tinggal nerima duit dari situ, dari bawahan kita. Anggota kita. Dari situ juga kita kan dikasih layar infocus ya, proyektor gitu. Nah di situ tuh nunjukin orang yang sudah gabung yang berhasil. Ada juga polisi tuh yang ceritanya ikut gabung. Nggak tahu sih polisi beneran atau bohongan. Tapi dia berseragam sih. Berseragam polisi, dia katanya udah gabung di QNet selama 2 tahun, udah kebeli rumah, udah kebeli mobil hasil dari QNet itu. Pokoknya di Prasmu itu banyak video, bukan 1-2. Ada yang tadinya tukang jualan kopi, suruh ikut QNet, akhirnya dia berhasil, udah kebeli motor Harley Davidson, mobil, rumah, kayak gitu. Ya emang sih kalau dari materinya sih benar-benar menggiurkan, kan dari yang mereka sampaikan sesuatu yang menarik gitu. Makanya banyak yang pengen gabung biar pembayar segitu. Kalau menurut saya sih lumayan mahal segitu sih. Lumayan lah. Nah mungkin untuk mereka yang lagi cari kerja tuh, pesan-pesan kamu apa supaya tidak sampai ngalamin ya penawaran seperti itu tuh, penawaran penipuan ibaratnya gitu. Kalau menurut saya, kalau ada yang ngajakin kerja, tanya lebih detail lagi. Jelas nggak pekerjaannya gitu. Pokoknya kalau ada yang ngajakin gabung ke QNet, intinya jangan aja gitu. Ya mungkin ada sejenis QNet juga yang lainnya itu. Mungkin intinya juga kayak kita harus benar-benar jangan mudah percaya dan jangan mudah tergiur gitu. Mungkin ya apa yang mereka sampaikan gitu belum tentu semuanya benar gitu. Apalagi orang yang sekarang baru lulus, hati-hati gitu. Karena kayak mereka kan semangat kerjanya itu nyari besar, kerja. Biarpun harus bayar, tetap mereka pasti diusahain karena pengen cepat dapat pendapatan, penghasilan gitu kali ya. Lebih hati-hati aja lah, biar nggak ketipu
kayak saya gitu. Hampir sih kalau saya hampir ketipu. Harus pinter-pinter kitanya gitu. Jangan mudah dibodohi orang. Iya, kalau nyampe gitu kan ya akhirnya itu ngabisin yang udah ada gitu kan. Nyampe dijualin kayak tadi contoh teman kamu itu si Lukman itu kan nyampe jualin tanah, kambing, ngabisin yang udah ada jadinya. Mending kita gaji kecil, kerjanya jelas, ya maksudnya jelas juga gitu ke depannya. Kalau kita punya pikiran yang maju kan untuk lebih untuk sukses ke depannya kan pasti ada jalan kan. Jangan pengen yang instan karena yang instan cukup mie aja gitu. Mie instan juga nggak langsung instan, ada prosesnya segala macam gitu kan. Jadi segala sesuatu yang instan itu belum tentu baik gitu. Jangan pengen yang instan doang, ada proses, nikmati proses itu. Oke. Gimana, masih ada yang mau disampaikan lagi atau mungkin cukup ya? Intinya kalau lebih hati-hati lagi lah kalau misalkan ada orang yang nawarin kita kerja, apalagi orang yang nggak kita kenal gitu. Lebih hati-hati aja. Ya mungkin sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton, dan ya tanpa harus diingatkan lah, kalau kalian mau subscribe aja channelnya ya. Jadi pesan dari kita itu, anak rantau tetap semangat berjuang, terus berjuang demi masa depan.